Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nur Insyani dengan NIM B2B023031. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi mengenai expression of quantity. Expression of quantity atau ekspresi kuantitas adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menyatakan jumlah atau banyaknya suatu benda dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Fungsinya untuk menjelaskan seberapa banyak, sedikit, atau cukup suatu benda. Misalnya kata seperti many, much, some, any, few, little, several, enough, dan a lot of. Sebelum kita mempelajari expression of quantity lebih dalam, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu singular dan plural. Jadi, di sini kita akan membahas singular terlebih dahulu. Untuk singular noun adalah kata benda yang merujuk pada satu orang, satu tempat, satu hal, atau satu gagasan. Lebih sederhananya, singular ini adalah kata benda tunggal. Contohnya ada a cat, yaitu seekor kucing. A house, sebuah rumah, atau an idea, itu artinya adalah sebuah ide. Kata benda dalam bentuk tunggal seringkali didampingi oleh artikel seperti atau an, tergantung pada huruf awalnya, konsonan atau vokal. Nah, contoh kalimat yang terdapat singular itu ada the student walks to school every morning. Jadi artinya siswa ini tunggal berjalan ke sekolah setiap pagi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait plural. Plural noun ini mengacu pada dua atau lebih orang, tempat, hal, atau gagasan. Lebih sederhananya, plural ini adalah kata jamak. Gitu. Jadi bentuk plural biasanya dibentuk dengan menambahkan s pada kata benda biasa. Contohnya, book menjadi books. Menambahkan es untuk kata yang berakhiran s, x, ch, sh, atau z. Contohnya, box menjadi boxes, serta mengubah akhiran y menjadi ies jika didahului konsonan. Contohnya ada Sadie menjadi Sadis. Selain itu, ada juga bentuk jamak yang tidak beraturan dan harus dihafal, seperti man menjadi men, dan ada pula kata benda yang bentuknya sama, baik singular maupun plural, seperti ship. Nah, contoh kalimat yang terdapat plural atau kata jamak itu adalah the students walk to school every morning. Jadi para siswa, ini bentuk jamak, berjalan ke sekolah setiap pagi. Selanjutnya, kita akan mengenal apa itu countable and uncountable nouns. Perbedaan mendasar antara countable dan uncountable nouns terletak pada beberapa hal. Contohnya, countable nouns ini bisa dihitung langsung dengan angka, punya bentuk tunggal dan jamak, bisa didahului atau en, dan ditanyakan dengan how many. Sebaliknya, uncountable nouns tidak bisa dihitung dengan angka, tidak punya bentuk plural, tidak bisa didahului en, selalu menggunakan kata kerja singular, dan ditanyakan dengan how much. Yang perlu diingat, ada beberapa kata yang dianggap countable dalam bahasa lain, tetapi ternyata uncountable dalam bahasa Inggris, seperti advice, information, furniture, news, luggage, lalu ada progress, traffic, bird, dan weather. Nah, kata-kata ini tidak boleh diberi an, atau ditambah es. Untuk selanjutnya, kita akan membahas terkait jenis-jenis quantity words. Jadi, yang pertama ada many, ini untuk countable, contohnya many books. Lalu ada much, untuk uncountable, contohnya much water. Lalu ada some, itu untuk countable dan uncountable, biasanya kalimat positif. I have some books. Lalu ada any, itu untuk countable dan uncountable, biasanya kalimat negatif atau kalimat tanya. Contohnya, do you have any money? Lalu ada few atau a few, ini untuk countable. Few itu artinya sedikit banget atau negatif, kalimat negatif. Dan a few itu artinya beberapa, masih cukup dalam kalimat positif. Lalu ada little dan juga a little. Untuk uncountable, little itu sangat sedikit, bentuk kalimat negatif.
Lalu ada a little, itu sedikit tapi cukup dalam bentuk kalimat positif. Lalu several atau beberapa, sejumlah, lebih dari 2, tidak terlalu banyak untuk countable. Enough itu jumlah cukup, bisa untuk countable dan uncountable. Selanjutnya ada a lot of dan atau lots of. Lot of atau lots of ini artinya banyak, bisa dipakai untuk countable maupun uncountable. Ini merupakan salah satu kelebihan dibanding dari many atau much yang cuma bisa satu jenis. Jadi kayak many ini hanya untuk countable dan much untuk uncountable. Sifat dari a lot of ini lebih formal, sedangkan lots of lebih informal. Biasanya dipakai pada percakapan. Lalu a lot of dan lots of ini dipakainya itu pada kalimat positif, beda dengan many atau much yang sering digunakan pada kalimat negatif atau tanya. A lot of dan lots of ini jika digunakan tanpa of plus kata benda, maka a lot ini jadi adverb yang berarti sangat atau banyak, diletakkan di akhir kalimat. Nah, contohnya seperti thank you a lot, itu artinya kayak terima kasih banyak. Lalu ada I miss you a lot, artinya sangat merindukanmu gitu. Untuk pembahasan yang terakhir, ada terkait komparatif dan superlatif. Komparatif ini seperti more dan most, lalu superlatif ketambahan er atau es. Jadi kata sifat satu suku kata itu menggunakan er atau es. Contohnya ada taller, the tallest. Lalu ada kata sifat dua suku kata atau lebih baru menggunakan more atau most. Contohnya careful itu menjadi more careful atau the most careful. Kata sifat berakhiran y jadi ier atau iest, bukan pakai more. Contohnya happy jadi happier atau happiest. Ada yang tidak beraturan, contohnya good, better, best. Lalu ada bad, worse, sama worst. Lalu ada more plus adjective plus than untuk membandingkan dua hal. The most plus adjective untuk yang paling di antara 3 atau lebih. Kesimpulannya, untuk menyatakan jumlah dan membuat perbandingan dalam bahasa Inggris dengan benar, kita perlu membedakan countable dan uncountable nouns, memilih quantity word yang sesuai jenis kata bendanya. Lalu yang terakhir, memahami aturan pembentukan komparatif atau superlatif. Kapan kita menggunakan atau us, atau more, atau most. Demikian presentasi ataupun penjelasan terkait materi expression of quantity. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.